Kalau saya di keuangan ya kewajiban saya hanya memastikan bahwa program-program ekonominya berjalan dengan baik, fondasi ekonomi yang baik terus ke depan, dan investor melihat itu dan mereka masuk ke sini sehingga rupiah ikut menguat dengan signifikan. Saya pikir arahnya ke sana, karena perbaikan ekonomi kita bukan cuma di atas kertas, kita akan betul-betul perbaiki. Pak Purbaya, Pak Thomas jadinya diganti siapa nih Pak? Jadi tukar guling nggak? Pak kamera Pak? Saya nggak tahu, saya katanya mesti nggak boleh ngomong duluan, harus dengerin. Tapi sudah ada nama Pak? Yang sudah, yang bocoran itu kan yang kita tahu. Itu betul Pak? Kelihatannya kan saya sudah ketemu dengan beliau dan kelihatannya sih itu salah satu calon yang kuat ya. Pak Juda ya Pak berarti? Ya? Pak Juda. Kelihatannya dia calon yang kuat. Emang ada berapa calon sih Pak? Saya nggak tahu. Kan itu di presiden tahu itunya yang nentuin. Apanya? Ditentukannya. Pelantikan saya dengar sih Februari ya. Ada yang bilang harusnya Februari. Kan apa sih? Tanggal berarti minggu depan mungkin. Nanti wamen yang baru penugasannya sebagai apa Pak? Menggantikan perolehan tingkat yang selama ini diisi oleh Pak Thomas atau ada penugasan lain? Ya seperti itu aja. Seperti itu aja. Saya juga nggak tahu pembagiannya seperti apa. Pokoknya kita kerja aja udah. Yang macet-macet saya beresin. Tapi bea cukai dan pajak saya tangani langsung karena itu penting buat penerimaan tahun ini dan untuk menekan defisit anggaran kita. Pak, tadi di paparan Bapak bilang tentang defisit yang melebar itu untuk mendorong. Ya, itu kan ada yang saya banyak juga baca di TikTok tuh yang protes-protes, lu defisit gede lu, gini-gini nggak becus. Gitu. Enggak, itu emang strategi untuk membalik arah ekonomi. Kita harus memberikan semua instrumen yang ada di kita untuk membalik arah ekonomi supaya nggak turun terus ke bawah. Kan saya ngomong kasih 200, ekonomi kan bagus. Kalau diem aja, orang nggak ngerasa, ekonomi kan terus memburuk ke bawah. Jadi saya kasih itu, kita kasih pemerintah memberi BLT, BLTS, kalau program magang dan lain-lain yang kita habiskan di triwulan keempat tahun lalu. Dan anggaran kementerian lembaga juga kita dorong untuk tumbuh seoptimal mungkin. Kalau nggak ada itu, ya kita cuma ngomong tapi kami terus ke bawah. Itu cost yang harus kita bayar untuk membalikkan arah ekonomi. Tapi yang penting kan fiskal sustainability-nya kita jaga terus. Gitu. Akan berlanjut di 2026 apa enggak Pak? Defisit yang akan Defisit akan ada terus, mungkin tahun ini masih ada kalau kita lihat anggarannya. Tapi saya akan lihat, saya kan sedang perbaiki bea cukai dan pajak. Itu serius nih, besok di obrak-abrik tuh salah satu. Itu harusnya akan memperbaiki cara kerja pajak dan bea cukai, dan harusnya yang bocor-bocor itu nggak akan terjadi lagi. Tapi jadi potong anggaran MBG jadi dipotong nggak Pak? MBG akan kita lihat seperti apa. Saya sih nggak anti program MBG, tapi saya ingin lihat programnya berjalan secara optimal. Nanti kan kita sisir satu-satu, ada nggak yang nggak optimal, ada nggak yang bisa kita sisihkan untuk entah mengurangi defisit atau kita alihkan ke program yang lebih baik tanpa mengurangi efektivitas program MBG-nya. Penyerapan anggarannya gimana Pak sampai saat ini? MBG, salah satu yang paling cepat, mungkin kecepatan. Kira-kira kalau yang mau dipotong apanya tuh Pak? Belum tahu, saya akan lihat. Tapi kalau kita lihat rekod tahun lalu yang habisnya sekian puluh triliun, nggak sampai 100 kan, di bawah itu. Kalau untuk full year tahun ini dengan penambahan yang penerima manfaatnya, kita bisa ukur kira-kira berapa sih, dan kita bisa lihat paling nggak penglihatan pertama tuh kita lihat, kita overview, kita lihat gitu, sepertinya ada yang berlebih. Yang bisa dihemat apa tuh Pak kira-kira? Nanti saya akan rapat dengan anggaran minggu ini, kalau nggak sekarang besok mungkin, atau kita lihat satu line by line seperti apa anggaran besok. Pak Bahlil ya Pak ya? Mau ketemu Pak Bahlil ya Pak? Di sini. Ya, untuk penggantian pejabat di bea cukai itu nanti Bapak cari gantinya dari mana Pak? Kan orangnya tetap orang DJPJ aja gitu. Kalau Bapak mau perbaikan, apakah nanti tetap orang DJPJ yang mungkin lebih muda, atau Bapak cari dari luar Bapak masukin ke DJPJ? Ada yang lebih muda naik, ada yang saya tukar. Dari luar kan biasanya sih nggak tahu operasi bea cukai akan lebih lama. Tapi yang jelas nanti beberapa pejabat itu saya rumahkan aja.
Oke, makasih teman-teman. Untuk message bahwa kita Indonesia tanpa keributan yang terlalu signifikan, karena uang yang saya keluarkan sama, nggak berubah. Kenapa keributannya beda? Berbagai langkah perbaikan tentunya harus terus dilakukan agar tepat sasaran. Apa? Iya keributan kan. Oh, ribut aja lo. Kan saya hanya diundang ke sini, katanya ada protes di masyarakat ramai. Tadi Bapak Ketua juga bilang ada keributan di masyarakat sedikit. Jadi saya bilang keributan aja lah biar sama bahasanya ya Pak ya. Tapi kita ngerti masalahnya di mana. Jadi dengan sejalan dengan tersebut, upaya perbaikan ketetapan sasaran senantiasa harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. Tadi Pak Menkes sudah memberi permintaan berapa bulan, segala bulan. Saya perkuat sedikit deh. Pertama, perubahan data PBI JKN pada prinsipnya merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas dan tata kelola program JKN agar lebih tepat sasaran, melindungi masyarakat miskin dan tidak mampu. Itu. Jadi pemutahirannya jangan bikin keributan. Yang kedua, penonaktifan peserta PBIJK dapat dipertimbangkan untuk tidak langsung berlaku, namun diberikan jangka waktu 2-3 bulan. Tadi Pak Menkes 2 bulan, 2-3 bulan yang disertai dengan sosialisasi kepada masyarakat. Jadi begitu mereka masuk list, tidak masuk lagi ke daftar PBI, langsung trigger sosialisasi ke mereka bahwa mereka tidak masuk lagi ke list itu, sehingga mereka bisa melakukan tindakan yang diperlukan, entah membayar dengan tempat lain atau gimana. Tapi jangan sampai yang udah sakit tiba-tiba begitu mau cek darah, cuci darah lagi, tiba-tiba nggak eligible, nggak berhak. Kan itu kayaknya kita konyol. Ya, padahal uang yang saya keluarin sama, saya rugi di situ, uang keluar, image jelek jadinya. Pemerintah rugi dalam hal ini, Pak. Kemudian masukan dari kami adalah penentuan jumlah PBI dilakukan dengan hati-hati dan terukur, dengan mengedepankan ketepatan sasaran, kemudahan akses layanan, dan menjaga keberlanjutan program JKN. Tadi kan kalau ditanya ada nggak ruang untuk ngisi orang-orang tadi yang nggak masuk, kan ada. Kan masih 96 juta sekian kan, harganya 98. Harusnya kalau prosedurnya clear, nggak ada masalah itu. Jadi masalahnya adalah masalah operasional, masalah manajemen, dan masalah sosialisasi yang harus bisa dibereskan secepatnya. Kalau itu membuat uang yang saya keluarkan untuk Anda lebih kecil, saya mendukung. Ribut dikit nggak apa-apa. Tapi ini kan sama, uang yang saya keluarkan sama, ribut lagi. Saya rugi banyak, Pak. Ke depan tolong dibetulin. Dengan demikian penjelasan kami tentang dukungan APBN 2026 untuk mendorong efektivitas program JKN dalam rangka mewujudkan SDM unggul, sehat, produktif, dan berdaya saing untuk menghadirkan Indonesia yang tangguh, mandiri, dan sejahtera.